PH29 dari PT Desindo Mega Anugrah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sabita Membakan Damas dengan NPM 2401051054. Saya Indi Ramadhani dengan NPM 2401051040. Saya Valentira Putri, NPM 2401051050. Saya Rizky Tatanabila dengan NPM 2401051053. Saya Maria Angelina Sihombing dengan NPM 2401051001. Baik, masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu ada profil wajib pajak. Di sini ada tertera dua pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat yaitu PT Blesindo Mega Anugrah dengan NPWP 02 235 955 8441 000 dengan beralamatkan Jalan Komut Supadio nomor 10 RT 003 RW 004 Cicendo Kota Bandung. Dengan perwakilannya yaitu Muhammad Hidayat Sumama SE, dan masuk ke dalam yang pihak tergugat yaitu pihak tergugat yaitu Direktorat Jenderal Pajak dengan beralamatkan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40 Jakarta, dengan perwakilannya yaitu Raihan Andri, Winnie Harso Yuwono, dan Ratna Pertiwi. Selanjutnya masuk ke dalam kronologis. Yang pertama itu ada tanggal 27 Januari 2021, yaitu penerbitan SKPKB oleh KPP Madya Bandung. Nah, berdasarkan perbedaan antara laporan keuangan dan audited KAP Joachim dan SPT tahunan 2016, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu yang kedua itu ada permohonan pembatalan SKPKB oleh wajib pajak pada tanggal 28 September 2022. Nah, itu PT Blesindo menyampaikan bahwa laporan keuangan tersebut dibuat dalam kondisi terpaksa untuk keperluan bank, sehingga mengajukan permohonan pembatalan SKPKB. Terus yang ketiga itu ada audit ulang oleh KAP PDHF Dasuki pada tanggal 11 November 2022. Wajib pajak menyampaikan laporan keuangan restatement dari KAPPD sebagai pembanding, namun tidak berasal dari auditor awal, yaitu KAP Joachim. Selanjutnya ada penolakan permohonan oleh Dirjen Pajak pada tanggal 13 Februari 2023. Itu Dirjen Pajak menolak pembatalan karena laporan awal telah ditandatangani, diresi, dan digunakan sebagai dasar permohonan kredit pada bank. Selanjutnya ada tidak hadirnya KAP Joachim untuk mengisi klarifikasi. Jadi Dirjen Pajak meminta klarifikasi dari KAP Joachim, namun yang bersangkutan tidak hadir, sehingga tidak ada pembandingan sah terhadap laporan awal. Yang terakhir itu penggunaan laporan awal oleh wajib pajak untuk fasilitas kredit. Laporan keuangan dari KAP Joachim dipakai oleh wajib pajak untuk memperoleh kredit bank ratusan miliar, sehingga dianggap tetap sah digunakan sebagai dasar koreksi pajak. Baik, masuk ke dalam putusan akhir yang akan dipresentasikan oleh Naskia Tatanabila. Kepada Naskia dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang putusan akhir dari kasus PPh dosen ini. Tanggal musyawarah putusan ini ditetapkan yaitu Rabu 8 November 2023. Kemudian tanggal sidang putusan yaitu Selasa 11 Maret 2025. Kemudian isi dari putusan tersebut yaitu menolak gugatan penggugat terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf A karena permohonan wajib pajak. Selanjutnya masuk ke dalam hasil analisis yang akan dipresentasikan oleh Sabita Mempakara Damas dan Naskia Tatanabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisisnya dari sudut pandang penggugat. Jadi yang pertama itu ada dasar tagihan pajaknya nggak jelas dan tidak adil. Jadi penggugat itu menilai bahwa tagihan pajak yang diterbitkan oleh DJP itu nggak memiliki dasar yang kuat karena hanya mengacu pada laporan audit KAP Joachim. Padahal perusahaan itu memiliki laporan audit lain dari KAP PDH Basuki yang sejalan dengan laporan SPT tahunan perusahaan. Penggugat jadi mempertanyakan mengapa hanya satu versi laporan yang dijadikan acuan.
padahal ada dokumen pembanding yang sah secara hukum dan audit. Selanjutnya, menurut penggugat, laporan KAP Josim itu bersifat sementara dan terpaksa. Jadi pada laporan keuangan dari KAP Josim sendiri itu disusun dalam kondisi darurat karena pada saat itu perusahaan sedang mengalami musibah besar, yaitu berupa kebakaran pada tahun 2014. Saat itu perusahaan itu membutuhkan dana yang dari bank, sehingga harus menyusun laporan yang dia disesuaikan untuk memenuhi syarat pinjaman. Laporan ini nggak mencerminin kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak semestinya dijadikan dasar koreksi fiskal. Selanjutnya itu ada restatement. Restatement sebagai bukti korektif dan valid. Nah, perusahaan ini udah ngelakuin restatement atau penyajian ulang laporan keuangan melalui KP PDH Dasuki yang dianggap lebih mencerminkan kondisi real keuangan dan sesuai dengan SPT tahunan. Dan penggugat sendiri menilai bahwa restatement ini sah dan sesuai prosedur karena audit dilakukan oleh KP yang independen dan bersertifikat. Keempat, itu tagihan pajak telah kadaluarsa. Jadi menurut penggugat, tagihan pajaknya itu telah kadaluarsa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak. Dan dalam kasus ini, pajaknya tahun 2016 baru diterbitkan tagihannya. Pajak tahun 2016 baru diterbitkan tagihannya pada Januari 2021. Jadi berarti sudah melewati batas waktu tersebut dan tidak sah secara hukum. Yang kelima, menurut penggugat juga tidak diberi kesempatan menyampaikan keberatan secara adil. Jadi perusahaan ini menyatakan bahwa mereka telah mengajukan keberatan, namun keberatannya ini tidak diproses atau tidak dipertimbangkan secara objektif. Ini dinilai melanggar prinsip keadilan dan prosedur perpajakan. Bahkan saat mengajukan pembatalan tagihan, tidak ada tanggapan layak dari otoritas pajaknya. Yang terakhir, penggugat meminta pembatalan tagihan pajak berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan sukarela. Jadi perusahaan ini mengajukan pembatalan tagihan dengan niat baik sesuai pasal 36 Undang-Undang KUP karena merasa bahwa tagihan tersebut muncul akibat kekeliruan administratif atau penerapan hukum yang tidak tepat. Mereka berharap DJP mempertimbangkan substansi dan konteks peristiwa yang terjadi. Ya. Baik, karena tadi Tabita sudah menjelaskan sudut pandang pihak penggugat, saya di sini akan menjelaskan sudut pandang pihak tergugat. Yang pertama ada restatement tidak sah. Restatement itu dibuat setelah permohonan pembatalan tagihan pajak pertama ditolak setelah 5 tahun dari laporan audit pertama dan bukan dari KAP yang sama. Yang kedua yaitu aturan restatement. Kantor pajak berpendapat bahwa restatement harus mengikuti standar akuntansi tertentu yaitu PSAK nomor 25 dan menganggap perusahaan tidak membuat pembukuan dengan benar. Kemudian yang ketiga ada bukan restatement asli. Laporan dari KAP PDHP Dasuki itu bukan penyajian ulang laporan keuangan, melainkan hanya ulasan yang dilakukan oleh pihak lain, bukan oleh KAP yang pertama kali mengaudit, yaitu KAP Johim. Kemudian yang keempat ada tidak ada bukti surat pernyataan. Kantor pajak juga menyatakan perusahaan tidak memberikan surat pernyataan dari KAP Johim yang menjelaskan bahwa laporan audit mereka memang hanya untuk keperluan bank. Baik, masuk ke dalam yang terakhir, pembahasan terakhir kita yaitu kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Indi Ramadhani. Baiklah, jadi kesimpulan dari kasus BPH 29 PT Blesindo Mega Anugrah adalah yang pertama itu keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 13 Februari 2023 tetap sah dan berlaku. Lalu yang kedua, pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar PT Blesindo Mega Anugrah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.